Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Resort Sutoyo yang diberkati Tuhan. Salam selalu sehat bagi kita semua. Hari ini Selasa 14 September 2021, firman Tuhan yang akan menyertai kita satu hari ini sesuai dengan Almanak HKBP dikutip dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 12 dikatakan demikian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam bahasa Batak dikatakan, marhaposan tude bata doau, dang tahu tonau, tung hahuau ni jolmayau. Demikian firman Tuhan. Amanyenang yang dikasihi Tuhan Yesus, benar kalau kita mengetahui dari cerita Alkitab bahwa Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan bagi bangsanya Israel. Namun, bukan berarti jika sudah menjadi raja, maka Daud tidak tersentuh dengan yang namanya pergumulan. Setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan di dalam hidupnya, termasuk kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Pasti pernah mengalami pergumulan. Banyak latar belakang munculnya pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Dan berbeda manusia, berbeda pula latar belakang dan bentuk pergumulan yang dihadapinya. Ada orang saat menghadapi satu peristiwa atau perasaan, menganggap itu sebagai masalah atau pergumulan. Namun bagi orang lain, itu mungkin tidak masalah. Sebaliknya, misal si A menganggap tidak masalah, namun si B menganggap sesuatu itu menjadi masalah. Masuk akal bukan? Tentang pergumulan atau menghadapi masalah, sebelum dan sesudah Daud menjadi raja pun, masalah selalu menghampiri hidupnya. Jika kita melihat keseluruhan dari pasal 56 ini, di ayat 1 dituliskan bahwa Mazmur ini dituliskan saat Daud ditangkap orang Filistin di Gat. Sama seperti kita, mungkin sudah menjadi habitus manusia, sulit melupakan masa-masa sulit. Daud pun tidak pernah melupakan peristiwa itu. Daud bergumul hebat kala itu. Sampai-sampai dia berpura-pura menjadi orang gila. Bisa kita baca di 1 Samuel 21 ayat 10-15. Akan tetapi dari berbagai pengalaman tersebut, Daud memperoleh hikmat rohani yang membentuknya dalam pengenalan akan Allah yang diimaninya. Dia tidak membiarkan pengalaman indah itu dibiarkan berlalu saja, namun pengalaman-pengalaman yang berharga bersama Allah disimpan rapi di hati dan di memori pikirannya. Semakin dia mengenang pengalaman tersebut, semakin terasa baginya pertolongan Allah yang selalu membantu dan melepaskannya dari tangan-tangan musuhnya. Jemaat Tuhan yang diberkati, tentunya kita pun pernah mengalami pengalaman yang mirip atau hampir sama dengan apa yang dialami Daud. Kita pernah bergumul menghadapi masalah. Kita pernah jatuh dan merasa tidak ada yang menolong. Kita pernah dibenci atau dimusuhi orang-orang yang dekat dengan kita. Atau kita pernah dikucilkan atau tidak dihargai oleh orang yang mungkin pernah kita tolong. Dan banyak lagi pengalaman yang tidak enak untuk dikenang dari masa yang lalu. Ingatlah, jika kita berada dalam posisi seperti itu, jangan kecil hati ataupun kalut. Pengalaman Daud boleh menjadi pelajaran buat kita. Perkuat kepercayaan dan iman kepada Allah. Sehingga seperti Daud, kita bisa berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jika Allah di pihak kita, kepada siapa kita perlu takut? Kuncinya adalah jangan pernah takut. Karena takut akan merugikan hidup dan kehidupan kita. Ingatlah, tidak perlu takut. Karena Allah lebih hebat dari semuanya itu. Allah lebih kuat.
pakailah hikmat yang telah Tuhan berikan kepadamu melalui pengajaran tentang hidup melalui Yesus Kristus. Jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan, firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini akan menguatkan dan mengingatkanmu bahwa Tuhan mengasihi Anda dan sangat mengasihi Anda. So, tetaplah selalu percaya kepadanya, sebab Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Engkau membangunkanku dari tidurku dan memberi hari yang baru pagi ini. Ya Tuhan, ajari aku untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam perjalanan hidupku. Mampukan aku juga untuk selalu percaya kuasa-Mu. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas jemaat Tuhan yang diberkati. Ingat 5M, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi atau interaksi. Yakinlah Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.